Eee, Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas soal kesebangunan dua segitiga yang belum tersampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yang pertama soalnya adalah menentukan pasangan segitiga yang sebangun dan dibuktikan, lalu menentukan atau menghitung panjang sisi-sisi yang belum diketahui. Dari gambar berikut, nah ini gambarnya, yang pertama adalah seperti ini, yang kedua ini, dan yang ketiga adalah seperti ini. Kita mulai dari soal yang pertama, diberikan gambar sebagai berikut, bisa kalian lihat di layar. Nah, kita lihat bahwa QR sejajar dengan ST. Lalu kita berpasangan dengan SR di titik P. Dan ukuran-ukuran panjang sisinya seperti pada gambar. Dari sini kita peroleh bahwa sudut QPR akan sama dengan sudut TPS. Alasannya adalah bertolak belakang. Yang kedua, sudut PQR akan sama dengan sudut PTS. Alasannya adalah sudut dalam berseberangan. Begitu juga dengan sudut QRP dan sudut TSP. Alasannya sudut dalam berseberangan. Dengan demikian, maka sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa segitiga PQR sebangun, tandanya seperti ini, dengan sudut segitiga PTS. Jangan lupa kalian harus menyebutkan sisi-sisi yang bersesuaiannya secara berurutan. Jadi kalau P, ini titik, sudutnya ditandai dengan titik, dengan P yang bawah juga sama, lalu ini segitiga yang atas itu Q, ditandai dengan sudut lingkaran, maka di sini juga sudut T, lingkaran, dan sudut R ditandai dengan kali, di sini sudut S dengan tanda kali. Jadi segitiga PQR sebangun dengan segitiga PTS. Kalian lihat titik sudutnya saja ya. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua, masih soal yang pertama tapi menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Kalau dilihat dari gambar, yang belum diketahui adalah panjang PT dan panjang TS. Terlebih dahulu kita tuliskan dulu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian, karena seperti kita ketahui pada dua segitiga yang sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya akan sama. Dari gambar kita bisa lihat bahwa panjang PQ ditandai dengan sudut titik dan lingkaran akan bersesuaian dengan PT. PQ per PT akan sama dengan PR per PS akan sama dengan QR per TS. Jangan lupa kalau kita mulai dari segitiga yang kecil, maka sisinya pun mulai dari segitiga yang kecil, jangan terbalik ya, nanti salah hasilnya. Setelah ditulis perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya, kita ganti dengan angka. PQ 4 per PT akan sama dengan PR-nya 6 per 9 akan sama dengan 8 per TS. Dari sini terlihat bahwa yang belum diketahui sisinya adalah panjang PT dan TS. Kenapa kita tuliskan semuanya dulu? Supaya mempermudah dalam melaksanakan perhitungan. Kalau misalkan yang ditanya hanya PT, berarti ini diabaikan. Kalau yang ditanya adalah TS, berarti yang 4 per PT diabaikan.
Yang 6/9-nya selalu dibawa untuk membantu perhitungan. Karena yang ditanya semua sisi yang belum diketahui, maka ini dua-duanya dipakai. Jadi, pertama kita cari panjang PT dulu. Dari perbandingan sisi, 4 per PT sama dengan 6/9. Setelah ini bagaimana? Iya, betul. Kali silang. Kalikan silang. PT kali 6 akan sama dengan 4 kali 9. Jadi PT-nya sama dengan 4 kali 9 per 6. Hasilnya adalah 6. 4 kali 9, 36 dibagi 6 adalah 6. Perbandingan yang kedua adalah 6/9 sama dengan 8 per TS. Kalikan silang, TS kali 6 akan sama dengan 9 kali 8. Jadi TS-nya sama dengan 9 kali 8 per 6. 9 kali 8 itu 72 dibagi 6, hasilnya adalah 12. Sehingga diperoleh panjang PT 6 cm dan panjang TS 12 cm. Itu soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua. Soal yang kedua, gambarnya adalah sebagai berikut. Di sini kalau secara sekilas juga kita sudah bisa lihat ada 3 segitiga ya. Segitiga ini yang kecil 2 di dalam dan segitiga yang besar 1. Nah, kita akan tunjukkan dulu mana segitiga-segitiga yang sebangun. Karena diketahui garis FE itu sejajar dengan AB dan AC sejajar dengan DE ditandai dengan panah seperti ini, maka kita bisa menyimpulkan bahwa sudut CFE akan sama dengan sudut EDB akan sama dengan sudut CAB. Ini namanya sudut sehadap. Oke. Lalu yang kedua, sudut CEF akan sama dengan sudut EBD akan sama dengan sudut CBA sehadap juga. Yang ketiga, sudut ECF akan sama dengan sudut BED akan sama dengan sudut BCA ditandai dengan kali ya. Ini juga sama sehadap. Dengan demikian karena sudut-sudut yang bersesuaian besarnya sama, maka bisa kita simpulkan bahwa segitiga FEC akan sebangun dengan segitiga DBE akan sebangun dengan segitiga ABC. Jelas ya? Kita tinggal mulai dari sudut yang besarnya sama. Dengan demikian kita peroleh perbandingan sisi. Kita fokuskan ke segitiga yang kecil yang di dalam saja ya, anak-anak, karena nanti ini sudut A akan sama dengan sudut D. Jadi sudah terwakili oleh segitiga ini yang kecil, yang segitiga FEC dengan segitiga DBE. Diperoleh sisi CE akan bersesuaian dengan EB. Jadi CE banding EB akan sama dengan EF banding BD akan sama dengan CF banding ED. Seperti ini. Ganti angka 6/8 akan sama dengan EF per 12 akan sama dengan 5/ED. Nah, karena seperti tadi yang dicari adalah semua sisi yang belum diketahui panjangnya, maka kita pakai dua-duanya ya, ini perbandingannya. Yang pertama dulu, 6/8 sama dengan EF per 12. Kali silang, EF kali 8 akan sama dengan 6 kali 12, jadi EF-nya 6 kali 12 per 8. Hasilnya adalah 9. Bisa dipahami ya, 6 kali 12, 72 dibagi 8, 9. Perbandingan yang kedua adalah EF per 12 akan sama dengan 5/ED kali silang ED kali 6 akan sama dengan 8 kali 5. Jadi ED-nya 8 kali 5 per
6. 40/6 itu tidak habis dibagi ya, jadi 6, 4/6 atau 6, 2/3. Dengan demikian kita peroleh semua panjang sisi yang belum diketahuinya. EF akan sama dengan AD, yaitu 9 cm, dan ED akan sama dengan FA 6, 2/3 cm. Jelas ya, kita lanjutkan. Soal yang ketiga. Gambarnya adalah seperti ini. Jadi, kalau sebelum-sebelumnya salah satu sisinya itu sejajar, nah ini tidak. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Dari gambar kita bisa lihat bahwa sudut C ini atau kalau lengkapnya ACB sama dengan BAE ditandai dengan titik. Nah, kalau kalian bingung, kalian coba pisahkan gambarnya. Ada dua segitiga jadi seperti ini. Nah, segitiga ACB yang besar dengan segitiga BDE. Nah, yang kecil. Tinggal dipindahkan saja ya. Nah, kenapa ini AB 16? Karena AD 4, DB 12. Jadi panjangnya 16. Jelas ya? Nah, sekarang kita tentukan dulu sudut yang lain yang bersesuaian. Kita mulai dari sudut B. Nah, sudut sudut ACB sudah ya, ini sudah sama yang tanda titik. Kita lihat sekarang sudut ACB. Ini akan sama dengan ini. Kenapa? Karena berimpit. Ya. ABC akan sama dengan EBD. Kita mulai dari A yang tidak ada sudutnya. Diakhiri dengan C yang tanda titik. Jadi EBD. A, B, C. Satu lagi, kalau misalkan sudut E kita tandai dengan kali, maka ini pasti akan sama dengan sudut A yang ini. Kenapa? Karena jumlah sudut dalam sebuah segitiga adalah 180 derajat. Ini sudah ada titik dan lingkaran. Maka yang ketiganya kali, yang besar juga sama. Titik dan lingkaran. Yang ketiganya juga pasti tanda kali. Biar jumlahnya sama 180 derajat. Jadi ini dipindahkan ke sini, ini dipindahkan ke sini. Maka terlihat sudut-sudut yang bersesuaiannya ada seperti ini. Ini A dengan E, ini C dengan D, B dengan B. Jelas ya? Jadi segitiga yang bersesuaiannya, segitiga yang sebangunnya adalah A, B, C kali bulat titik kali bulat titik E, B, D. Seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita akan menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Ini belum BC ya. ED juga belum. Nah, caranya kita buat dulu sisi yang bersesuaiannya. Kamu tinggal lihat ujung sudutnya ya. Seperti ini. AB. AB kali bintang. Kali bulat. Kali bulat. Berarti per BE. Bukan EB ya. AB. AB. EB. Betul. AB, EB. Kali bulat. Kali bulat. Iya. AC. AC. Kali titik. Kali titik. ED. PC-nya bulat titik, bulat titik. Jadi per BD. Tinggal ganti angka seperti ini. Caranya sama seperti tadi. Sehingga diperoleh panjang ED adalah 7 dan panjang BC adalah 24. Sehingga panjang ED-nya 7 cm dan panjang BC-nya 24 cm. Jadi bagaimanapun bentuk gambarnya, caranya sama saja. Kalau kalian bingung, pisahkan gambar segitiganya
lalu tandai sudut-sudut yang bersesuaiannya. Supaya pada saat